Gerbang logika sangat erat banget di dalam komponen-komponen yang ada di organisasi komputer atau arsitektur komputer. Yang dimana gerbang logika merupakan diagram blok simbol rangkaian digital yang memprosesinya, masukkan menjadi sinyal keluaran dengan perilaku tertentu. Terdapat 3 tipe dasar gerbang logika, ya, AND, OR, NOT, dan masing-masing gerbang dasar ini dapat dikombinasikan satu dengan yang lain membentuk gerbang turunan, yaitu NAND, NOT AND, NOT OR, exclusive OR, dan XOR. Masing-masing gerbang memiliki perilaku logis proses yang berbeda-beda. Jadi, di mana gerbang logika ini menentukan simbol bahwa pembuatan gerbang logika. Apa sih itu gerbang logika? Berkaitan dengan simbol yang ada di memori, di RAM, dan sebagainya. Selanjutnya, tabel kebenaran menunjukkan fungsi gerbang logika yang berisi kombinasi masukan dan keluaran. Dalam tabel kebenaran ditunjukkan hasil keluaran setiap kombinasi yang mungkin dari sinyal masukan dan gerbang logika. Sengaja saya tidak menampilkan gerbang logika dengan tabel gerbang logikanya, biar nanti Anda bisa searching, sekarang juga bisa cari apa sih maksud dari gerbang logika. Tabel gerbang logika itu ada beberapa. Yang pertama tentang komponen, simbol, rumus, dan sebagainya. Jadi nanti Anda tugas berikutnya adalah untuk mencari tabel gerbang logika. Hanya itu aja. Dan nantinya akan muncul banyak. Anda coba ketikkan referensi di Google gerbang logika, itu pasti muncul semuanya. Apa yang dimaksud dengan gerbang logika dan sebagainya. Saya akan coba untuk membedah dari yang tadi dijelaskan bahwa AND, OR, dan NOT. Macam-macam gerbang logika yang intinya ada 3. Yang pertama adalah gerbang dasar. Yang kedua adalah setelah gerbang dasar, yaitu adalah gerbang turunan. Gerbang dasar dulu. Pertama, N. Gerbang N adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltase tinggi jika semuanya inputan bernilai 1. Tanda titik digunakan untuk menunjukkan operasi N. Contohnya, Q sama dengan A titik B. Atau bisa diganti dengan X, Y, dan sebagainya. Ini adalah Q adalah simbol biasa. Tapi kalau A dan B sudah ketentuan dari sana. Nah, A, N, dan B. Jadi untuk N itu perkalian, titik dikali. OR. OR, gerbang OR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltase tinggi jika salah satu inputnya bernilai 1, tanda plus. Jadi digunakan untuk operasi OR. Contoh, Q sama dengan A plus B. Jadi Q ganti Y boleh, X boleh, Z boleh, A plus B, atau A or B. Selanjutnya gerbang NOT. Gerbang NOT adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan keluaran bernilai kebalikannya. Dari nilai masukan dikenal juga sebagai inverter. Jika masukannya A, maka keluarkannya NOT A, simbol yang menunjukkan operasi NOT atau kutip atas atau strip atas. Contohnya Q dengan A strip atas atau sama dengan A strip atas NOT A. Ini ada 3 dari semua yang dasar. Keduanya ada gerbang turunan. Gerbang turunan yang tadi banyak jenis gerbang turunan, karena di mana jenis gerbang turunan itu adalah suatu rangkaian. Gerbang N adalah suatu rangkaian yang menggabungkan gerbang N diikuti dengan gerbang NOT. Pada dasarnya gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang N. Lingkaran kecil pada sisi keluaran gerbang N menunjukkan logika implementasi atau NOT keluarannya. Jadi contohnya Q sama dengan A titik B garis atas
atau ANB. Selanjutnya, NOR. Gerbang NOR adalah rangkaian elektronik yang mengembangkan gerbang OR. Diikuti gerbang NOT, pada dasarnya gerbang NOT merupakan kebalikan dari gerbang OR. Lingkaran kecil pada sisi keluaran gerbang NOR menunjukkan logika mutasi NOT. Keluaran NOT adalah rendah 0 jika salah masukannya bernilai 1. Contoh A NOR B. 3. XOR atau explicit OR. Gerbang XOR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai tinggi. Jika salah satu tapi tidak keduanya, maka bernilai kurang. Gerbang XOR akan bernilai 1 jika masukannya berbeda. Simbol plus digunakan untuk menunjukkan operasi eksplosif OR, contohnya Q A plus B. Itu adalah simbol-simbol atau rumus-rumus yang di terus XOR. Nah, untuk gerbang logika dibuat pabrik dalam chip, biasanya dalam satu chip terdiri dari beberapa buah gerbang logika. Ini contohnya. Chip 7400 mengandung 4 gerbang NAND dengan tambahan jalur catur daya 5 volt dan 1 ground. Jadi ini yang dengan chip yang SN 7400, 6405 ini ya. Ini bisa dilihat oleh Anda bahwa simbolnya ini menunjukkan NAND, terus nanti hasil perkaliannya kemana dan sebagainya. Nah, itu adalah tentang apa yang dimaksud dengan gerbang logika. Jadi banyak jenisnya, banyak macamnya, bahwa gerbang logika itu gerbang logika itu sama dalam logic gate, ya, memiliki fungsi yang melakukan prosesan dasar yang berguna dalam memproses input berupa bilangan biner. Dengan kata lain, gerbang logika beroperasi atau bekerja berdasarkan sistem bilangan biner. Secara singkat, bilangan biner dapat diartikan sebagai jenis bilangan yang terdiri dua kode, yaitu 0 dan 1. Itu adalah pengertian gerbang logika. Fungsi dan cara kerja gerbang logika yang tadi itu secara sederhana, fungsi gerbang logika adalah mengubah satu atau beberapa sinyal inputan atau masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran. Lalu bagaimana gerbang logika dapat mengubah sinyal input menjadi sinyal output logis? Untuk mengetahui hal tersebut, ada beberapa jenis-jenis gerbang logika dasar, dan terdapat sekitar 7 gerbang logika dasar yang berguna dalam membentuk sebuah rangkaian sistem elektronika digital. Yang pertama, logika NOT, AND, OR, NET, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, nanti Anda cari, makanya tadi
cari gerbang tabel kebenaran gerbang logika. Nanti di samping hanya bikin tabel atau tabel nantinya ada nama itu and, or, not, dan ada simbolnya, grafik simbol or itu bagaimana, simbol or not itu bagaimana, dan ada rumusnya, fungsinya bagaimana, dan true tabelnya. Nah, nanti Anda bisa melihat kalau kenapa sengaja saya nggak ditampilkan di slide beberapa itu karena melihat dari untuk dibaca atau diketahui oleh Anda. Fungsinya gerbang logika ada seperti itu ya, untuk membuat jenis-jenis gerbang logika. Jadi ada beberapa yang contoh untuk nih, coba saya ini dulu. Ada beberapa contoh. Nah, ini salah satunya bahwa contohnya gambarkan uraian gerbang dan skalar untuk gerbang OR dan AND yang dinyatakan dengan persamaan Y. A plus B titik Y C. Jawabannya adalah persamaan tersebut mengharuskan masukkan A dan B di OR-kan, hasilkan kemudian di AND dan dengan C. Nah, simbolnya ini adalah simbol gerbang OR. Dan ini sebagai N. A plus B ditambah dikali C. Nah, ini jadinya Y. Dan kalau lihat dari grafik atau gambar, ini gerbang logika, yang ini gerbang ininya kayak gerbang flip-flopnya. Ini untuk menyalakan lampu biasanya. Dan ini
soalnya seperti ini, jawabannya ada seperti ini. Nah, nanti di UAS ataupun di UTS ya, kalau ada soal seperti itu, maka ya jawab seperti ini. Kesamaan tersebut mengharuskan harus adanya blok A dan blok R akan dihasilkan kemudian di dengan C. Nah, itu beberapa baru satu sampel contoh tentang gerbang logika. Anda bisa banyak cari di beberapa sumber untuk mengetahui dulu bagaimana cara untuk simbolnya dulu. Simbol Anda biar mengetahui simbol-simbolnya itu Anda bisa di bisa dilihat dari referensi dan sebagainya. Nah, itu untuk gerbang logika. Oke, sebelumnya open kamera dulu. Cek keberadaan ada atau tidaknya. Oke, open kamera, open mati. Open masih belum. Open kamera masih belum. Siti Ade masih belum, masih banyak yang belum open kamera. Ayo open kamera. Sudah sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, Bro. Yuk, yang lainnya. Cika, Muhammad, Denny, Indah. Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Kalau gerbang logika itu cuma mengandalkan arus listrik atau ada fungsi lain Pak? Fungsinya banyak, bukan hanya untuk arus listrik. Jadi bukan hanya model penguatan arus listrik aja, banyak jenisnya. Itu ada contoh salah satu saja untuk jadi kayak mau membuat RAM, memori berapa giga, berapa ini, itu bisa menggunakan gerbang logika. Jadi hanya untuk rangkaian-rangkaian digital ya, bukan hanya ke arus listrik saja. Yang penting ada rangkaian-rangkaian digital, nggak harus
bisa, yang intinya sih ke arus listrik nantinya akan dibuat untuk benar akan dibuatnya. Intinya masuknya masih dengan harus listrik semua. Bisa menggunakan komponen relay, bisa dengan transistor. Jadi bisa. Nah, kalau orang-orang yang elektro biasanya detail tuh, mau bikin baterai CMOS aja atau IC yang mau itu dibikinnya di bagaimana dan sebagainya. Oke, masih belum open kamera. Gerli, masih sehat Gerli? Jaringan. Mohon maaf nih Pak, saya belum paham cara penyelesaian dari soal tersebut Pak. Bisa diulangi? Soal, nah, bahwa jadi gambarkan uraian gerbang logika dengan saklar. Ini antara pilih dua ya. Kalau ini gerbang logika, ininya N. Ininya membuat saklarnya. Gambarkan dengan gerbang dan saklar untuk gerbang OR dan N. Jadi OR dan N aja. Ini simple. OR dan N dinyatakan dengan persamaan Y plus A plus B kali C. Jadi simbolnya antara OR dan N. Nah, Anda harus tahu dulu simbol-simbol OR dan N. OR bagaimana, N bagaimana, NOT bagaimana, dan sebagainya. Harus tahu dulu, makanya tadi nanti Anda cari tabel kebenaran gerbang logika, akan muncul simbol-simbolnya. Nah, kita coba menjawab tadi pertanyaan yang di atas bahwa OR disatukan dengan N. Berarti yang AB itu OR, yang C ini simbol N. Outputnya baru mau Y, mau X. Terserah outputnya. Mau lampu, mau apa. Yang penting nanti di gerbang X. Nah, kalau simbol arus listrik seperti ini tidak dipastikan di gerbang logika, nggak harus pasti harus menggunakan simbol-simbol seperti ini. Ini hanya diibaratkan bahwa saklar, bikin saklar itu adalah seperti ini. Dari A, B dikali C. Outputnya menjadi lampu. Nah, itu sih. Nanti Anda berfokusnya ke gerbang logika saja. Bagaimana cara untuk menyambungkan, contoh nih, NOT dan OR. Kan NOT simbolnya beda, OR simbolnya beda. Nah, bagaimana NOT dengan OR? Outputnya seperti apa? Itu. Sudah dicari ininya, tabel gerbang logikanya? Sudah, Pak. Ada. Nah, ada simbol NOT, OR, N, ada. Ada Pak, ada. Beda-beda Nah, lambangnya. Iya, beda lambangnya. Itu yang menentukannya. Jadi kalau kalau benar diimplementasikan atau kita bikin solder gitu ya. Nah, jangan asal menyambungkan antara komponen 1 dan komponen 2. Nah, saya juga aslinya belum pernah untuk menyambungkan antara contoh ya, seperti ini aja. Bisa nggak sih kita implementasinya? Nah, saya belum pernah. Jadi itu biarkanlah orang-orang elektro biasanya. Tapi kita tahu bahwa rumusnya adalah seperti ini. Gitu.
Itu. Ya, open kamera masih oke, masih sedikit lagi. Masih pada kemana ini? Pada tidur. Oke. Oke, sip, boleh ditutup juga. Sudah di open source. Screen share sudah. Oke, itu gerbang logika. Sebelum gerbang logika, kita masuk flashback dulu ke pertemuan 2 dan 3. Barangkali masih ada yang ingat. Apa sih ciri-ciri generasi ke-1 yang sudah mengumpulkan tugas, dan ini pasti sudah tahu. Tabung vakum. Ya. Terus apa? Banyak ciri-ciri generasi ke-1 itu. Besar tuh Pak. Ciri-ciri apa? Generasi ke-1 Mas. Membutuhkan ruang yang sangat besar. Betul. Terus Membutuhkan daya listrik yang sangat besar juga. betul. Terus bahasa mesin lah bahasa komputer yang belum diketahui deh Pak. saya belum ketahui ya Pak. Ya, terus sama lambat gitu proses nata. oke, coba sama Bapak disimpulkan bahwa kalau dilihatkan, kalau ada 9 item ataupun ada yang menyebut 9 item atau lebih ataupun kurang, nggak masalah. Bahwa ciri-ciri komputer generasi pertama itu komponen yang digunakan adalah tabung vakum, pasti sering mengeluarkan panas, masih banyak, masih panas ya, daya listriknya yang sangat besar, sisi proses datanya lambat yang tadi disebutkan, kapasitas penyimpanannya kecil, ukuran terlalu besar. Untuk bahasa pemrogramannya adalah masih menggunakan bahasa mesin, betul yang tadi, tujuan untuk mengoperasikan aplikasi bisnis di generasi pertama. Memori yang digunakan menyimpan adalah disk, juga masih menggunakan disk tip. Jadi itu adalah ciri-ciri di generasi pertama. Coba kita masuk ke generasi kedua. Apa ciri-ciri generasi kedua? Ciri-cirinya kalau generasi kedua itu sekarang lebih kecil dari generasi ke-1. Betul, terus? Lebih hemat dari daya listriknya lebih hemat dari generasi ke-1. Betul, terus? Mana gitu? Ya, yang lainnya barangkali bisa jawab. Tabung vakumnya di generasi kedua sudah diganti dengan transistor, Pak. Betul. Mengurangi panas karena daya listriknya lebih kecil. Betul. Terus? Ada yang lagi? Oke, coba kami simpulkan. Menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor, betul, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari Magic Bit Store.
menggunakan simpanan luar berupa magnetik, kemampuan melakukan proses real time dan real sharing, ukuran fisiknya lebih kecil dibandingkan komputer pertama, proses operasinya lebih cepat daripada yang lebih yang melakukan jika operasi per detik, kebutuhan akan daya listrik lebih kecil, itu tadi orientasinya program tidak lagi tertuju untuk aplikasi bisnis, tapi untuk sudah aplikasi teknik. Itu beberapa ciri-ciri di generasi kedua. Ketiga, Ini kinerjanya sudah cepat Pak, yang si komputer ketiga. Terus betul, menggunakan IC, prosesor. IC betul, Penggunaan listrik lebih hemat. betul. Ada lagi? Lebih untuk komponen ciri-ciri di generasi 3 lebih spesifik lagi. Ya tadi benar, menggunakan IC, menggunakan magnetik, menggunakan terminal display untuk monitornya, dan mengeluarkan sudah bisa mengeluarkan suara. Dan kalau untuk Boleh nggak? Oke, itu yang ciri-ciri di generasi ketiga. Lanjutnya bisa di generasi keempat. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, Pak. Betul, Yang menggunakan mikroprosesor, sudah bisa menggunakan mikroprosesor. ya. Terus, eksternal, memori eksternal seperti magnetic tape atau disk. Betul. Dari listrik yang lebih kecil, Pak. Ya, Terus kinerjanya mainnya di luar dulu. Kasih temen. Ya nanti kalau oke, generasi kelima. semakin cepat dalam kinerjanya, Pak. Semakin cepat kinerjanya. Generasi kelima ditandai dengan pengembangan artificial intelligence, Pak. Besok kalau nggak ada orang mah.
Pak, Bapak masih mute. Ada. Ada, Pak, ada. Ada Pak, ada. Ulangi berarti. Untuk pertemuan 5 ini adalah flip-flop. Flip-flop tidak jauh dengan masih dengan keturunan dengan gerbang logika. Apa yang disebut flip-flop tuh kan keluar lagi. Kata ayah juga. Mau di dalam atau di luar? Ini sok main PS aja. Flip-flop adalah nama umum untuk yang digunakan untuk rangkaian seksual yang terdiri dari beberapa gerbang logika yang menyimpan nilai dapat diakses melalui jalur keluarannya. Kelebihan flip-flop adalah dapat menyimpan nilai 1 bit pada jalur keluarannya. Kelebihannya ini memungkinkan flip-flop digunakan sebagai rangkaian untuk menyimpan data sebagai sel memori. Flip-flop memiliki 2 nilai kekeluaran, yang satu dengan yang lainnya kebalikannya keluaran ditandai dengan key dan key atas, strip atas, atau simbolnya seperti itu. Rangkaian ini banyaknya digunakan untuk tempat penyimpanan data digital dan mentransferkan kombinasi beberapa file membutuhkan satu fungsi di mana yang dinamakannya register. Nah, ini banyak jenis flip-flop. Anda bisa searching jenis-jenis flip-flop, itu banyak jenisnya, banyak ininya. Nanti saya coba menampilkan beberapa dari jenis flip-flop. Dari ini yang pertama kita tampilkan jenis flip-flop preset. Nah, flip-flop preset ini kalau Anda tahu di komputer bahwa ada komponen reset untuk komputer PC ya. Kalau di laptop juga ada, tapi yang lebih simpel itu di PC. Itu menggunakan rangkaian gerbang logikanya seperti ini, simbolnya seperti ini. Ada masukannya adalah set dan reset, atau S atau R masukannya, outputnya key strip atas dan key keluarannya. Hanya seperti itu. Nah, SR flip-flop dibangun dari beberapa gerbang logika. Flip-flop SR memiliki 2 buah masukan, S atau S disebut set dan R untuk reset. Gerbang NET bisa digunakan untuk membangun flip-flop SR. Simbol logikanya menunjukkan 2 masukan diberi label dengan set dan reset. Flip-flop SR mempunyai 2 keluaran kompleternya. Keluaran ini diberi label key dan Q strip atas tadi. Nah, flip-flop clock. Flip-flop itu kita menambahkan untuk didetak atau flip-flop clock. Di atas kerja secara asinkron, nilai S dan R dapat berubah kapan saja dalam tempo yang tidak bersamaan. Sisi masukan untuk menjaga sinyal masukan agar bekerja dalam ketegangan tempo yang bersamaan. Kendali ini membantu flip-flop lebih stabil jika ditambah sebelumnya sinyal S dan R. Contohnya seperti ini. Nah, ini tadi ini simbol reset S, R, masukkan ke CK atau clock. Masukkan ini simbol flip-flop SR-nya. Jadi ada pengamanan di tengah kayak saklar on off bisa gitu. On off, terus reset, start dan sebagainya. Ini bisa menggunakan simbol-simbol seperti ini. Ini flip-flop data. Flip-flop data dirancang untuk menyimpan bit 0 modifikasi flip-flop SR. Flip-flop D dapat dilaksanakan tersebut. Sel penyimpan data hanya perlu 2 kondisi, yaitu bernilai 0 dan bernilai 1.
oleh SR agar penyimpanan seperti ini gambarnya. Simbol untuk report data sebagai berikut. Diagram detak clock diagram, ini clock diagram yang di tengah. Perubahan kondisi report disebabkan oleh berupa detak dapat digambar dalam diagram detak sebagai berikut. Jadi masih banyak jenis-jenis flip-flop yang ada di jenis-jenis flip-flop bisa Anda cari di beberapa sumber referensi. Jadi flip-flop sendiri yaitu suatu rangkaian elektronik yang memiliki dua kondisi stabil yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator. Dikatakan multivibrator karena kedua tingkat tangannya keluarkan pada multivibrator tersebut adalah hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya. Nah, itu dari jenis-jenis beberapa pengertian flip-flop. Jenis-jenisnya banyak, dari jenis flip-flop Anda bisa dicari dari mulai SL, flip-flop D, flip-flop JK, flip-flop T, dan banyak lagi. Nah, tugas yang keduanya adalah sebutkan jenis-jenis flip-flop. Jadi bikin ada dua. Yang pertama adalah bagaimana tabel gerbang logika Anda cari. Yang keduanya cari lagi referensi jenis-jenis flip-flop, fungsi dan kegunaannya buat apa. Itu nanti di-share di pertemuan ke-6. Kenapa untuk sekarang jangan dulu dibahas, karena mungkin ada beberapa yang belum paham apa sih yang dimaksud dengan flip-flop dan gerbang logika. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas di itu. Karena Anda sudah tahu materinya, sudah nyari, oh ternyata flip-flop dan gerbang logika seperti ini. Oke, itu saja mungkin yang Bapak sampaikan. Untuk PowerPoint bisa di aktivitas kuliah, bisa Anda lihat di aktivitas kuliah ya. Yang belum mengumpulin tugas bisa di-share di aktivitas kuliah ataupun di email. Apakah yang di sini ada yang sakit? Gary udah sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Oh, syukur atuh. Kirain Baik, saya juga baru sehat nih, kirain masih sakit. Kapan di kampus? Sekarang di kampus atau di rumah? masih di rumah Pak. Kan masih ditutup kampusnya. Oh, nah anggar wae Bastian mah datang tak. Ya, beda itu. Bapak oge sieun teu ke kampus-kampus. Yang lain ada di kampus hari ini? Tidak, Pak. Oh, syukur. Artinya kalau ke kampus juga jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Sekarang lagi banyak bertebaran, jadi kalau yang ngerasa kena COVID sudah diam saja di rumah, jangan keluar-keluar. Yang
artinya menjaga biar semuanya sehat lah. Karena banyak yang masyarakat di luar sudah terkena katanya gitu. Jadi menjaga dengan baik. Oke, sekali lagi terakhir open kamera untuk memastikan masih ada. Oh benar, berarti Gary di rumah tuh ada. Cek saya lagi di mana di luar kampus, di luar kampus. Ada yang lagi di luar, lagi jalan-jalan. Nah, ada ya. Ini hampir semuanya di rumah. Oke, masih ada yang belum. Ada yang harus didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.